Nama saya Mariana Angel Sihotang, NIM 202041025, kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil review penyakit pada tanaman cabai merah yang berjudul Keanekaragaman hama dan penyakit pada tanaman cabai merah pada daerah pesisir dan dataran rendah. Pendahuluan. Cabai merah merupakan salah satu produk hortikultura yang memiliki nilai ekonomi penting di Indonesia. Hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu faktor pembatas produksi tanaman secara fisik, sedangkan penyakit menimbulkan gangguan fisiologis pada tanaman. Faktor iklim tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan bertahan hidup dan keperidian hama, serta perbanyak dan penyebaran penyakit. Salah satu faktor penghambat peningkatan produksi cabai adalah adanya serangan hama dan penyakit. Kehilangan hasil akibat serangga hama dan penyakit berkisar 5–30%. Oleh karena itu, pengendalian hama dan penyakit merupakan tahap yang harus dilakukan untuk menunjang keberhasilan usaha budidaya cabai. Hama-hama ini biasanya menyerang pada waktu musim kemarau, sedangkan penyakit biasanya menyerang tanaman cabai pada musim hujan. Penyakit penting yang sering dijumpai tanaman cabai tidak hanya cendawan, bakteri atau virus saja. Penyakit cabai bisa karena kekurangan atau kelebihan unsur-unsur makanan. Dan penyakit yang paling merugikan adalah penyakit keriting atau mosaik. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Tetapi ada juga penyakit lain yang merugikan, penyakit akar, penyakit bercak daun, dan penyakit busuk buah. Teknik budidaya yang dilakukan secara monokultur dan terus-menerus ini akan sangat mempengaruhi kemelimpahan hama dan penyakit tanaman. Menurut Zahara dan Harahap, lahan pertanian dengan topografi, kondisi lingkungan, dan teknik budidaya yang berbeda akan mempunyai kelimpahan jenis penyakit dan hama yang tentu akan berbeda. Bab kedua, metode pelaksanaan. Yang pertama, penelitian dilakukan pada satu petak yang memiliki historis yang memiliki serangan hama dan penyakit. Penelitian ini diawali dengan melakukan survei pada lokasi pengambilan sampel. Pada pengambilan sampel dilakukan pada areal tanaman cabai dataran rendah dan pesisir. Pengambilan sampel dilakukan pada tanaman cabai yang sudah memasuki masa vegetatif. Yang kedua, pendataan jenis dan jumlah hama dan penyakit. Yang ketiga, pengamatan dilakukan seminggu 2 kali pada hari Sabtu di lokasi Bantul dan Minggu di Sleman. Selanjutnya, pengamatan hari Rabu di Bantul dan Kamis di Sleman. Yang parameter yang pertama, hama dan penyakit yang ditemukan diamati, diidentifikasi sekaligus dihitung jumlahnya. Kedua, gejala penyakit dan gejala serangan hama. Pengamatan hama dan penyakit dilakukan dengan mengamati secara langsung yang ada pada peta yang telah ditentukan sebelumnya. Gejala serangan hama dan penyakit yang ditemukan kemudian dikumpulkan dan diidentifikasi dengan menggunakan buku petunjuk identifikasi hama dan penyakit. Berikut bab ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut ini ada gambaran tabel, yaitu tabel pertama, yaitu mengisi tentang hasil analisis identifikasi hama pada tanaman cabai di dataran rendah. Berikutnya yaitu tabel yang kedua berisi tentang hasil analisis identifikasi hama pada tanaman cabai di pesisir. Tabel 1 dan 2 menunjukkan tanaman cabai di dataran rendah terdapat 5 macam hama, sedangkan di pesisir 6 macam hama. Macam-macam hama yang terserang adalah ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, trips, tungau, dan kepik hitam. Adapun hama dengan nilai SDR tertinggi yang ditemukan di dataran rendah yaitu ulat gerayak, ulat daun, dan trips.
Sedangkan di pesisir SDR yang tertinggi ditemukan oleh ulat grayak dan kepik hitam dan trips. Berikut adalah tabel yang ketiga berisi tentang perbandingan dominasi hama di dataran rendah dan pesisir. Berdasarkan hasil pertandingan dominasi hama di dataran rendah dan pesisir pada tabel 3, hama yang memiliki nilai SDR tertinggi baik di antara rendah dan pesisir adalah ulat grayak. Di dataran rendah, SDR ulat grayak lebih tinggi daripada di pesisir. Dengan demikian, ulat grayak merupakan hama yang memiliki nilai penting untuk pengaruh besar di antara hama yang lain. Namun, tidak ada satupun jenis hama yang menjadi spesies hama dominan baik di dataran rendah maupun pesisir yang ditandai dengan tidak adanya nilai SDR hama yang lebih dari 50%. Berikutnya adalah tabel keempat. Perbandingan dominasi hama tanaman cabai dataran rendah dan pesisir. I.S. Sorenson merupakan indeks similaritas yang hidup digunakan untuk mengabadikan dua lokasi yang berbeda. Berdasarkan I.S. Sorenson, diketahui bahwa untuk komposisi penyusun hama di dataran rendah dan pesisir memiliki nilai I.S. Sorenson sebesar 83,01%. I.S. Sorenson menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi hama di dataran rendah dan pesisir sama. Dengan demikian kondisi lingkungan tersebut tidak mempengaruhi komposisi hamanya. Tabel kelima yang berisi tentang hasil analisis identifikasi penyakit pada tanaman dataran rendah. Yang kedua, tabel 6, hasil analisis identifikasi penyakit pada tanaman pesisir. Pada tabel 5 dan 6 menunjukkan tanaman cabai pada dataran rendah dan pesisir terdapat 6 penyakit. Macam-macam penyakit yang terserang adalah burcak daun, pate, layu bakteri, Anthracnoksa, embung lepung. Adapun penyakit dengan SDR tertinggi yang ditemukan di pesisir yaitu bergerak daun 32,42%, embun tepung, dan busuk buah. Sedangkan di dataran rendah, SDR yang tertinggi ditemukan bercak daun 30,02%, busuk buah, embun tepung. Tabel yang ketujuh berisi tentang perbandingan dominasi penyakit tanaman cabai dataran rendah dan pesisir. Pada tabel yang ketujuh menunjukkan penyakit yang memiliki nilai SDR tertinggi di dataran rendah maupun pesisir adalah bercak daun. Di dataran rendah terdapat SDR bercak daun lebih tinggi daripada di pesisir. Dengan demikian, bercak daun merupakan penyakit yang memiliki nilai penting atau pengaruh paling besar di antara penyakit yang lainnya. Namun tidak ada satu jenis penyakit yang menjadi serangan penyakit dominan di dataran rendah maupun pesisir dengan tidak ada nilai SDR penyakit yang lebih dari 50. Berikut tabel ke-8 isi tentang perbandingan densitas penyakit pada tanaman cabai dataran rendah dan pesisir. I.S. Sorenson merupakan indeks similaritas yang bisa digunakan untuk membandingkan lokasi yang berbeda. Berdasarkan I.S. Sorenson diketahui bahwa untuk komposisi penyusun penyakit di dataran rendah dan pesisir sebesar 92,12%, I.S. Sorenson tersebut menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komposisi penyakit di Sleman serta Bantul sama. Dengan demikian kondisi lingkungan berbeda tidak mempengaruhi komposisi penyakitnya. Berikut ini adalah grafik di mana grafik biru adalah BPP Sanden, grafik merah adalah BPP Maguwarjo. Dari gambar di atas BPP Sanden dan BPP Maguwarjo, data curah hujan bulanan tahun 2017. Terlihat curah hujan pada bulan April dan Mei untuk BPP Sanden yakni 301 mm dan 31 mm.
Artinya apabila diklarifikasi menurut Oldham, pada bulan April termasuk ada bulan basah, sementara bulan Mei termasuk bulan kering. Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai September, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan selain itu. Untuk jumlah rata curah hujan dalam 12 bulan ialah 264,7 mm. Kesimpulan, hama dan penyakit tanaman cabai daerah pesisir dan dataran rendah dan lingkungan yang berbeda tidak mempengaruhi komposisi hama dan penyakit. Kedua, hama tanaman cabai di daerah pesisir dan dataran rendah adalah ulat gerayak, kutu daun, lalat buah, trips, tungau, dan kepik hitam.